Halo Bapak Ibu Guru hebat, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi pengalaman atau pemahaman yang saya peroleh setelah melakukan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar sebagai aksi nyata penyebaran pemahaman saya terkait Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Agustina SPD, Guru SMP Negeri 6 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tujuan dari topik Merdeka Belajar ada 3. Yang pertama, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kedua, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati untuk mengoptimalkan bakatnya agar menghasilkan karya terbaik bagi bangsa. Ada 5 modul yang perlu kita pahami di dalam topik Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dengan ajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Dan kita akan membahas satu persatu dari setiap modul ini. Untuk modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Seorang pendidik tentunya perlu mengetahui dan memahami karakteristik dan kebutuhan muridnya. Namun yang lebih mendasar adalah mengenali diri sendiri sebagai pendidik, yaitu dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai pendidik. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga apa peran kita sebagai guru? Peran kita sebagai guru adalah mengantarkan murid dengan beragam potensi untuk mencapai mimpi dan cita-citanya menuju masyarakat dan budaya masa depan, yaitu dengan membekalinya ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar sesuai dengan konteks murid dan zamannya. Agar kita dapat menjalankan peran kita sebagai guru dengan baik, kita dituntut untuk memberikan energi positif kepada murid, inovatif, menyenangkan, kolaboratif, berpihak pada siswa, adaptif, dan lain-lain dalam upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tumbuh anak. Kemudian untuk modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya, mengajar salah satu bagian dari mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Sehingga peran pendidik adalah menuntun agar murid bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, yakni memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Sistem pendidikan kita atau sistem pendidikan yang dikenalkan kepada kita oleh Ki Hajar Dewantara yaitu sistem Among yang dikenal dengan 3 slogan Ingarso Sung Tuludo, yaitu menjadi contoh atau teladan, Ingmandio Mangun Karso atau membangkitkan semangat, Tukuri Handayani, yaitu mendorong, memotivasi atau memberikan saran kepada murid. Kemudian sistem pendidikan yang memerdekakan murid adalah pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Pendidikan atau pendidik tidak cukup memberikan pengajaran yang orientasi pada penguatan keterampilan berpikir saja, tetapi juga mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu bagaimana dia bisa menghargai sesama, memiliki empati, refleksi diri, kerjasama, dan lain-lain untuk perkembangan budi pekertinya. Selanjutnya modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan adalah satu proses yang dinamis, menyesuaikan dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid atau yang dikenal dengan kodrat keadaan. Dan guru bukan satu-satunya sumber belajar murid. Apa yang harus dilakukan
dilakukan guru adalah membantu murid dengan pembelajaran kontekstual yang dikenal dengan kodrat alam. Pendidik menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman, menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, yaitu pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, yaitu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Sedangkan konvergen, pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dan kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita sebagai bagian dari alam universal. Selanjutnya konsentris, pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusat. Nah, pada modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti dikenal juga sebagai watak. Dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis, yaitu seperti rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, sedih, dan sebagainya, dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti, murid dibentuk melalui atau mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang masih samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Sehingga tugas pendidik adalah memperjelas tulisan yang samar tersebut. Selanjutnya modul yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Perlu diketahui oleh pendidik, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda, sehingga pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat dan potensi murid tersebut, tetapi hanya menuntun murid untuk mengembangkan akal budi pekerti untuk selamat dan bahagia, serta merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Pendidik memberikan pembelajaran bermakna atau kontekstual serta menggunakan beragam asesmen. Tidak cukup hanya menggunakan satu asesmen saja untuk menjadi penilaian perkembangan murid yang melibatkan murid untuk merefleksi pengalaman belajarnya serta evaluasi diri. Pendidik menerapkan sistem AMONG dalam proses pembelajaran kepada murid yang kita kenal dengan 3 slogan tadi, yaitu Ingarso Sung Tuludo, Ingmandio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, demikian penjelasan atau berbagi pemahaman saya terkait modul Merdeka Mengajar. Terima kasih atas perhatian kita semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.